Sekarang kita lanjutkan dengan konsep kontrol yang keempat, yaitu paradoks teknologi informasi, ya. Apa itu paradoks? Mungkin masih ingat, ya, sering orang memperdebatkan, ya, ayam atau telur yang lebih dulu. Nah, itu paradoks yang klasik, ya, yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Nah, jadi kalau di sini paradoks teknologi informasi, maka artinya adalah apakah penerapan teknologi informasi di sini itu mengurangi resiko atau menambah resiko, ya. Nah, kita perhatikan. Akuntan itu harus terbiasa dengan teknologi informasi dan menyadari bahwa teknologi informasi itu dapat mencegah, ya, menemukan dan memperbaiki kesalahan, ya, juga tidak keteraturan sebagai pengambilan keputusan. Terjadinya aktivitas operasi dan proses informasi. Nah, artinya akuntan itu yang dengan penguasaan IT-nya, ya, dia dapat melakukan proses pengontrolan, ya. Karena dengan IT lebih mudah mengerjakan pekerjaan rutin, ya, di dalam sistem akuntansinya. Inovasi penggunaan dari teknologi informasi memberi peluang strategi untuk membantu memecahkan masalah bisnis, mendukung pengambilan keputusan, dan memperbaiki proses bisnis informasinya, ya. Jadi sebenarnya penerapan IT itu banyak membantu. Akan tetapi sebagian akuntan itu lebih melihat pada sisi resikonya dari IT yang ini, ya, daripada yang diceritakan di atas kegunaan atau manfaat dari adanya peralatan-peralatan yang sudah mempunyai teknologi yang tinggi, ya. Nah, kenapa ada sebagian akuntan yang merasa, ya, komputer itu dianggap rumit karena di dalam CPU kita tidak tahu apa yang dikerjakan komputer. Jadi dalam komputer itu bisa dianggap sebagai kotak hitam, ya, masukkan data, keluarnya informasi. Cara mengolahnya bagaimana tidak bisa nampak, ya. Jadi tidak itu, ya, non visible. Nah, jadi kita tidak bisa melihatnya, tiba-tiba sudah keluar hasilnya. Nah, karena tergantung apa yang diperintahkan manusia kerjakan apa. Tapi dia kerjakannya sesuai yang kita perintahkan atau tidak. Nah, ada yang meragukannya, ya. Nah, apalagi keputusan manusia sekarang itu ditentukan oleh teknologi, ya. Dalam hal ini komputer. Contohnya, ya, kalau kita pergi belanja, ya. Setelah belanja kita tidak membayar pakai uang tunai tapi pakai kartu debit misalkan. Begitu digesek, si kasir mengatakan, "Maaf, Pak, Mbak, saldonya tak cukup." Nah, jadi keputusan itu dengan berdasarkan yang diinfokan oleh alat tadi, kan, oleh komputer tadi, hasil pengecekannya. Nah, jadi benar atau tidak, ya, karena sudah informasinya demikian, ya harus diikuti. Akhirnya ya tidak jadi bayar, kan, menggunakan kartu debit karena saldonya tak cukup, gitu, ya. Pengolahan terpusat. Nah, kan ada yang pengolahan terdistribusi, ada pengolahan terpusat. Jadi semua data dikirim kemudian diolah. Nah, itu juga dianggap beresiko, ya, karena tertumpuk ke satu tempat. Data disimpan dalam alat yang dapat dihapus. File-file elektronik, ya, itu kan kalau dihapus tinggal tekan satu tombol delete. Dia paling-paling tambahkan konfirmasi, kan, yes atau no, ya. Jadi ya atau batal. Nah, kalau begitu kita tekan ya, langsung dihapus semuanya. Nah, kalau yang dokumen
fisik, kertas, menghilangkannya misalkan dengan cara dibakar butuh waktu juga ya. Nah, itu yang sudah paling gampang menghilangkannya. Nah, jadi dianggap elektronik ya, IT itu lebih riskan terhadap ini ya, menghilangkan data atau bukti kan. Artinya menggunakan teknologi informasi menambah resiko. Nah, ini alasan-alasan sebagian akuntan ya. Padahal sebenarnya akuntan harus menyadari ya, bahwa nilai dari bisnis dan peraturan proses bisnis ya tidak saja dapat dipercaya laporan keuangan, tapi efektif dan efisien dari operasi. Nah, kalau mau beroperasi secara efektif dan efisien ya, tak bisa dihindari yang namanya IT gitu. Oke. Nah, sistem yang efektif dapat mencegah, menanggulangi dan memperbaiki suatu kesalahan atau ketidakberesan dan mengembangkan pengaturan pencegahan untuk memastikan kesalahan atau ketidakberesan tidak akan terulang ya. Jadi kemarin kita sudah bahas juga kontrol aktivitas ya. Jadi yang utama itu mencegah ya, sebisanya dicegah. Nah, kalau tak bisa baru deteksi, baru diperbaiki ya. Nah, singkatnya resiko ya, itu sebenarnya ada dua kelompok. Yang pertama resiko menggunakan prosesor manusia, artinya dikerjakan manual ya, ada kata man-nya berarti dikerjakan manusia ya, dengan alat bantunya berupa kertas sebagai tempat penyimpanan. Yang kedua ya, pilihan kedua resiko menggunakan prosesor komputer. Nah, kalau pakai komputer otomatis menggunakan media penyimpanan ya, elektronik. Jadi simpannya dalam bentuk gelombang elektronik yang magnetik. Risiko baru ini jika digunakan dengan tepat. Nah, yang namanya alat itu benda mati, tergantung yang menggunakannya, tergantung yang memanfaatkannya, digunakan secara benar atau salah gunakan, ya kan? Digunakan dengan baik sesuai SOP-nya atau tidak. Jadi kalau semuanya sesuai aturan, itu dapat menambah efisiensi dan efektivitas ya dalam mencapai semua kontrol. Teknologi informasi telah berkembang cepat di bisnis dan proses informasi, sehingga sulit menilai keefektifan dari struktur pengaturan organisasi tanpa mempertimbangkan dengan tegas komponen teknologi informasi dalam sistem. Nah, jadi ini tak bisa dipungkiri lagi, kalau tak ada teknologi informasi ya tidak bisa. Nah, hanya seberapa tinggi teknologi yang diterapkan ya, bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana penggunanya. Nah, jadi kalau barangnya bagus, teknologinya bagus, tapi kalau yang menggunakannya tidak bisa memaksimalkan fungsinya, ya percuma ya. Jadi itu intinya. Jadi gunakanlah dengan baik dan benar. Oke, lalu konsep kontrol yang kelima ya, kerumitan proses informasi. Nah, yang tadi yang menjadi salah satu faktor yang diragukan oleh sebagian akuntan ya. Nah, proses yang luas menggunakan kertas untuk masukkan dan keluarannya, input dan output, dan dokumen asli itu lebih sedikit berbahaya ya daripada kerumitan sistem yang digabungkan. Di sini kita bicara ya, proses yang sudah pakai komputer tapi yang generasi yang awal ya, dimana orang kalau memanfaatkan jasa bagian komputer ya, itu mereka tidak memegang komputernya sendiri, mengoperasikannya komputer sendiri, tapi apa yang mau dikerjakan, mau diolah itu disampaikan ke orang khusus ya. Jadi ada bagian EDP-nya. Bagian EDP-nya nanti yang menerima masukan. Nanti setelah diolah, keluarannya akan dikembalikan lagi ke si penggunanya. Ya. Jadi masukan dan keluarannya ya berupa cetakan. Kenapa? Dia tidak mengoperasikan sendiri komputernya. Nah, itu kan berarti EDP-nya juga melihat, juga mengetahui informasinya. Ya. Salinan dokumen masukan dan keluaran menghasilkan beberapa dukungan persepsi, tidak rumit, yang sebenarnya tertata kurang baik. Nampaknya tak rumit, cetak
siapkan data dalam bentuk tercetak, kirimkan ke bagian EDP input ulang, proses, outputnya ditampilkan, ya, kirim ke si pemakainya, si penggunanya tadi. Nampaknya simple, ya, tapi sebenarnya ada yang kurang baik, ya. Kalau koordinasinya kurang baik, kenapa? Karena terjadi banyak melibatkan banyak pihak, ya, kemudian banyak yang tercetak. Nah, itu kan bisa disalahgunakan, ya. Jadi ini contoh sistem informasi yang dianggap tidak kompleks, ya. Artinya ini biasanya ini komputer yang standalone, input, proses, simpan, output, selesai, ya, berdiri sendiri. Jadi ini simple arsitekturnya. Tapi kalau arsitektur sistem informasi yang kompleks, ini sudah menggunakan jaringan, ya. Ada pengolahan datanya terpusat. Nah, jadi tidak diolah di komputer pribadi masing-masing, tapi ada pusatnya. Nah, ini kan terekam dengan baik, tapi nampaknya ini jadi kompleks karena apa? Menggunakan jaringan, jalannya lebih panjang, ya. Dan ini besar penampungannya. Nah, itu kan perlu pengaturan yang lebih dibanding yang tadi ini, ya, yang lebih sederhana. Nah, itu yang kadang dipermasalahkan. Lalu konsep kontrol yang keenam, ya, visibility of information, ya. Jadi ini, ya, bagaimana informasi itu bisa terlihat. Nah, cara pemeriksaan elektronik bisa atau lebih efektif daripada cara pemeriksaan berdasarkan kertas, karena dalam integrasi sistem berdasarkan kejadian lebih singkat dan kurang kompleks kalau gunakan yang elektronik. Ya, kita lihat. Secara tradisional seorang auditor, ya, itu membuat audit trail, ya, jejak pemeriksaan dari informasi dalam bentuk kertas, ya, karena tradisional. Audit trail itu adalah kumpulan dari dokumen-dokumen yang mengizinkan seseorang auditor untuk membuat nomor atau kode-kode rekening, ya, ke dalamnya, ya, untuk di jurnal. Nah, sebagai contoh, untuk pemeriksaan untuk penjualan kotor ke dalam laporan rugi laba, ya, dalam sebuah sistem manual, yaitu buku besar, jurnal penjualan, faktur penjualan atau dokumen asli lainnya, ya. Ini selembar kertas audit trail itu efektif dalam sistem manual. Karena apa? Media utamanya, ya, untuk aliran data dan penyimpanannya adalah kertas. Maka setiap dokumen yang ada itu diberi kode, ya, ini nomor atau nomor rekening. Jadi dokumen sudah lengkap itu baru bisa dihitung, ya. Tapi mulai dianggap tidak menyenangkan atau itu sudah kuno, karena dengan aplikasi teknologi informasi, tiap-tiap elemen data tentang sumber daya, kejadian, pelakunya siapa, lokasinya, ya, yang kemarin dikenal dengan istilah REAL, ya, REAL, Result, Event, Agent, Location, ya. Sampai proses itu merupakan pencatatan tunggal, jadi semuanya terintegrasi, ya, sehingga tiap laporan itu sama dengan hasil proses tunggal yang disebut electronic audit trail. Jadi audit trailnya itu sudah elektronik, ya, sudah file-filenya berupa penyimpanannya elektronik. Electronic audit trail itu memelihara transaksi individu, menyediakan keanekaragaman dari rincian data yang tersedia, sehingga dapat digunakan untuk audit, ya, untuk analisis dan evaluasi. Nah, sebuah audit electronic audit trail masih dari data, aliran data, proses. Jadi sebenarnya sama, ya, cuman dalam media yang berbeda. Dan ini lebih efektif. Kenapa? Ya, kalau mau cari misalkan penjualan kepada pelanggan A, kalau yang kertas itu mesti ditandai, ya, sesuai kode rekening ini. Cari kode rekeningnya, dijumlahkan. Tapi kalau menggunakan elektronik, ya, tinggal di sort, ya, di sort yang pelanggan A akan tampil di atas, tinggal, ya, disorot lagi, tampilkan jumlahnya berapa, ya. Jadi ini jauh lebih singkat dan jauh lebih praktis.
Ya, makanya kalau yang pakai kertas itu butuh waktu yang agak lama, makanya disebut kuno, tidak menyenangkan ya. Jadi harus pakai kertas, pakai alat tulis, harus pakai kalkulator untuk menghitungnya. Yang ini tidak perlu. Jadi ini akan lebih cepat, lebih efektif ya, lebih efisien. Oke, lalu kontrol yang ketujuh ya. Timing the design implementation of control. Jadi ini bicara tentang kapan ya rancangan itu diimplementasikan. Kegiatan implementasi meliputi semua tahapan mulai dari perencanaan ya dan pengembangan dari sistem informasi yang dimodifikasi ya atau yang baru. Jadi dari hasil analisa itu mungkin memperbaiki sistem yang ada atau sistem yang ada sudah tidak bisa diperbaiki ya, terlalu banyak yang mau diperbaiki. Maka buat yang baru. Nah, untuk membantu mengenali dan pengawasan peralatan dalam suatu sistem. Pemilihan waktu dan batas dari keterlibatan akuntan dan auditor profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan dari sistem informasi ya, itu adalah masalah yang sangat penting. Nah, jadi waktunya kapan diimplementasikan ya? Nah, waktu implementasikan apakah ya perancangnya ya atau dalam hal ini misalkan akuntannya, auditornya masih terlibat, masih ikut memantau, atau begitu dijalankan mereka sudah lepas karena aplikasi yang dihasilkan itu sudah diuji coba misalkan. Nah, jadi itu adalah masalah penting. Teknologi informasi mendukung sebuah organisasi pada nilai membantu organisasi agar lebih proaktif dalam mencegah ya, menemukan dan memeriksa kesalahan atau ketidakberesan dan lebih mudah untuk terus-menerus memperbaiki dalam bisnis dan proses informasi. Nah, jadi teknologi informasi itu sangat ya, sangat mendukung komponen kontrol aktivitas. Ya, pengontrolan internal tidak harus ditampilkan sebagai suatu bagian dalam struktur operasi. Ya, kenapa? Karena begitu ditambahkan ke struktur organisasi, berarti strukturnya tambah besar, tambah gemuk. Dengan adanya tambah di dalam struktur ya, tambah satu kota itu tambah biaya gaji. Ya, ada kewajiban. Nah, sehingga bagaimana melakukan pengontrolan ya, tanpa menggemukkan struktur uh, organisasinya. Ya, kenapa? Karena kemarin waktu bahas ya, itu ada disebutkan adanya pemisahan ya, pemisahan tugas dan wewenang. Nah, jadi otomatis kalau tugasnya beda harus dikerjakan orang yang berbeda. Ya kan? Nah, kalau banyak orang berarti banyak biayanya. Nah, itu jadi masalah waktu menerapkan kontrol yang menggunakan IT ini. Nah, tapi sebenarnya ada solusinya. Pengontrolan dapat diintegrasikan dengan kegiatan operasional dengan biaya tambahan yang minimum, sehingga menghindari superstruktur berada di atas aktivitas yang ada. Artinya tidak memperbesar struktur yang ada ya. Jadi dia hanya tambahkan. Tambahkan gimana? Ya manfaatkan saja personel yang ada ya. Tinggal ditambahkan tugas pengontrolan, tambahkan insentif tambahan ya, atau gajinya ditambah, dinaikkan karena dia mendapat beban pekerjaan tambahan. Nah, itu jauh lebih murah dibanding memperkerjakan pegawai yang baru ya. Lalu konsep kontrol yang ke-8, organisasi kecil dapat memiliki sistem pengawasan yang kuat juga ya, dengan mengintegrasikan pengawasan dalam sistem informasi dan menggunakan teknologi informasi untuk monitoring dan pengaturan bisnis serta proses informasi. Orangnya sedikit tidak masalah ya. Yang penting adalah sistemnya. Karena sistem, yang namanya sistem itu berarti apa? Prosedurnya sudah standar. Jadi kalau tidak dikerjakan manusia, bisa dikerjakan oleh mesin. Kalau si A tak bisa, bisa dikerjakan oleh si B. Itu namanya sistem ya. Nah, jadi bisa digantikan yang menjalankannya.
Berdasarkan konsep tradisional tentang pemisahan tugas, mempersulit pengontrolan dalam organisasi kecil karena keterbatasan tenaga kerja dan sumber daya. Nah, jadi kalau ini orang sedikit, ya tanggung jawabnya banyak, ya terpaksa apa harus tambah orang kan nampaknya kan. Nah, padahal itu tidak perlu kalau ada penerapan IT, ya. Dengan teknologi informasi sangat mungkin untuk membangun sistem yang menghasilkan informasi pengontrolan proses. Bahkan bisnis kecil mempunyai kesempatan untuk meningkat secara cepat dikarenakan pengontrolan internal yang efektif tanpa biaya tambahan. Ini hanya biaya investasi teknologi informasi. Nah, jadi kalau sudah dialihkan, ya tidak perlu banyak tenaga kerja, ya. Jadi fungsi pengawasan bisa dialihkan ke peralatan IT, ya. Misalkan yang kemarin kita bahas, ya, isi presensi. Kalau yang isi di buku kehadiran, ya, itu kan bisa dititip, ya. Orang yang pegang buku absen bisa di swap misalkan, ya. Nah, kalau dia kenal teman baik, telat masuk akan dicatat waktunya sesuai. Nah, banyak yang bisa dilakukan penyelewengan. Tetapi kalau sudah diubah dengan sistem, ya, misalkan yang umum dipakai sekarang pakai sidik jari. Nah, kalau dia telat masuk, dia nggak bisa titip sidik jarinya untuk diabsenkan, ya kan? Nah, jadi IT itu bisa mengefektifkan suatu pekerjaannya tanpa melibatkan orang untuk mengawasinya. Nah, jadi orang yang sedikit tapi tetap konsep kontrolnya tetap bisa dilakukan gitu. Oke. Nah, ini adalah semacam rekap, ya, rekap di bab 4 ini. Jadi resiko dan pengontrolan kejadian pengendalian sistem. Untuk mengidentifikasi resiko membutuhkan pengetahuan tentang bisnis organisasi. Nah, ini rumrah, ya, atau wajar. Jadi kalau mau melakukan pengontrolan, kita harus tahu dulu bisnisnya seperti apa, celahnya ada di mana, ya kan? Kemungkinan-kemungkinan yang merugikan organisasi bisa berupa apa saja, bagaimana cara menanggulanginya. Jadi kita harus mengenal baik bisnis organisasinya, ya. Nah, ini bisa dijelaskan, ya, atau bisa diuji. Kalau kita menguasai, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, ya. Apa yang terjadi? Kapan terjadinya? Siapa yang terlibat, ya? Sumber daya apa saja yang termasuk di dalamnya, yang berubah, ya, yang berpindah, dan kapan kejadian itu terjadi. Nah, jadi ini pertanyaan ini kalau bisa diisi semua berarti bisa mudah, ya, karena sudah teridentifikasi. Lalu untuk ini, ya, mencatat data kejadian. Nah, yang kemarin sudah kita bahas sebelum UTS, ya. Jadi bagaimana merekam, ya, transaksi-transaksi yang terjadi, ya, mencatat data kejadian. Merawat sumber daya, ya, maintenance-nya, misalnya kendaraannya, mesinnya, termasuk manusianya, ya, yang kemarin sudah kita bahas barusan, ya, itu termasuk maintenance, ya. Memberikan pelatihan itu maintenance. Agent dan data lokasi, nah, jadi semuanya harus di maintenance, artinya harus diupdate sesuai dengan kondisi yang terbaru, ya. Di sini dicontohkan misalkan mengupdate alamat pelanggan, karena namanya alamat orang bisa berpindah. Nah, jadi harus dicatat alamat barunya di mana. Nah, jadi ada sistem yang bisa memasukkan alamat baru yang alamat lama masih terekam, ya. Tapi ada yang override, artinya begitu kita masukkan alamat baru, alamat lamanya hilang karena sudah ditimpa, ya. Melaporkan informasi yang berguna. Nah, informasi yang berguna seperti apa? Ya, contoh yang paling gampang, ya, menyiapkan laporan penjualan per produk. Nah, ini kemarin yang bicara contoh yang masalah pizza ini kan sudah dibahas juga, ya. Jadi penjualan per produk, ya,
penjualan yang paling laku dan sebagainya. Ini bisa dilakukan. Lalu resiko operasi ketika resiko operasi kejadian ya, seperti waktunya tidak tepat ya, kekuasaan bukan pada yang berhak. Seperti yang contoh kemarin yang penulis ceknya ya, yang berhak menulis ceknya salah tunjuk misalkan. Kesalahan pelaku luar maupun dalam. Jadi ini misalkan si penjualnya ya, salesman-nya. Kalau yang di luar ya misalnya buyernya ya, pembelinya. Kesalahan bahan dan jumlah ya, ini sering terjadi. Kesalahan lokasi ya, artinya salah mencatat lokasinya. Nah, sedangkan resiko proses informasi adalah yang pertama, resiko pencatatan. Seperti catatnya tidak lengkap ya, atau catatnya ada yang tidak terbaca ya, tidak tepat atau tidak sesuai dengan kegiatan bisnis. Ini salah catat. Resiko pemeliharaan sama seperti resiko pencatatan, yang membedakannya adalah resiko ini berhubungan dengan proses pemeliharaan, yaitu perubahan yang mempengaruhi pada sumber daya organisasi. Nah, jadi sebelum UTS kita sudah bahas ya, sumber daya yang sudah didapatkan itu harus di ya maintenance ya, dipelihara. Kenapa? Karena itu menggunakan uang, menghabiskan biaya. Kalau tidak dipelihara sehingga nilai ekonomisnya berkurang, bahkan hilang, yaitu satu kerugian. Nah, jadi resiko ini yang perlu ditanggulangi. Jadi harus diperhatikan. Ya. Nah, jadi semuanya harus diupdate. Termasuklah walaupun yang tidak terdeteksi ya, misalkan pernyataan kebangkrutan pelanggan. Jadi kalau pelanggan sudah menyampaikan pilot, nah perusahaan itu sulit untuk menagih piutang usahanya ya, karena begitu ada suatu perusahaan yang dinyatakan bangkrut atau pilot oleh bank ya, jadi tidak bisa dilakukan oleh si pemilik perusahaannya sendiri, tapi harus ada dari surat pengadilan ya, yang mengatakan bahwa perusahaan ini sudah pilot. Nah, kalau begitu pilot, semua sisa aset perusahaan itu mesti dilelang ya, dijual, sisanya dibayar untuk apa? Hak karyawan ya. Jadi hak karyawan itu prioritas diselesaikan. Kalau masih ada sisa ya, sisa aset, sisa uang ya, maka itu dipakai untuk membayar atau menyelesaikan ya kewajibannya terhadap negara. Jadi misalnya bayar pajak dan sebagainya, dipotong dulu. Kalaupun masih ada sisa, baru dibayar ke partner bisnis ya, rekan usaha. Jadi itu kansnya sudah kecil, karena kalau bangkrut berarti sudah tidak bisa beroperasi, sudah rugi terus ya. Mungkin asetnya juga sudah tak banyak, dia tak akan sampai ke partner bisnis itu biasanya ya. Ini yang tidak bisa diprediksi juga nih, lokasi hancur karena bencana alam. Lalu resiko pelaporan meliputi data pengaksesan yang tidak layak. Ringkasannya tidak layak, penyediaan laporan kepada individu yang tidak berhak, atau tidak menyediakan data dalam suatu kurung waktu. Jadi ini banyak ya, data pengaksesan yang tidak layak. Kemarin sempat singgung ya. Jadi orang kalau mau mengakses suatu file butuh validasi ya. Validasinya seperti apa? Ya, banyak pilihan juga. Jadi jangan sampai terjadi ini yang tidak layak. Ringkasan yang tidak layak. Laporan-laporannya bisa dipercaya tidak ya. Penyediaan laporan kepada individu yang tidak berhak. Nah, laporannya kalau layak ya, jangan salah sampaikan. Jadi ada rekan kerja yang sebenarnya bukan wewenangnya atau tanggung jawabnya untuk menganalisa laporan, maka tak usah diberikan, diberikan saja yang sesuai ya, yang membutuhkan, atau tidak menyediakan data dalam kurun waktu tertentu ya. Itu kan data kan istilahnya continue, tiap hari selalu ada yang berubah,
ada yang bertambah, bahkan ada yang berkurang. Nah, itu harus dicatat setiap saat ya. Ini nanti direkap untuk kurun waktu tertentu. Sangat diperlukan untuk melihat kembali dan menganalisa semua pencatatan, ya, pemeliharaan dan proses laporan pada suatu organisasi untuk mengidentifikasi kemungkinan atau besarnya resiko dan mendesain bagaimana cara pengawasannya supaya resiko ini bisa diminimalkan. Nah, kesalahan laporan pada semua proses pemakaian karena ketidaktepatan, ya, ketidaksesuaian, ketidaklengkapan data disebabkan pada kurangnya perhatian pada kualitas dari sebuah proses laporan itu sendiri dan teknologinya tidak dimaksimalkan itu. Yang namanya laporan itu informasi. Kalau laporannya tidak dapat dipercaya, informasi yang tidak valid, keputusan yang diambil berdasarkan keputusan tersebut ya juga tidak akan valid. Ya, keputusannya juga tidak akan baik. Jadi itu yang harus diperhatikan dalam menghasilkan laporan ya. Jadi kemungkinan resikonya apa ya. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh manajemen. Oke, ini ada tambahan sedikit ya, masih dalam bahasa Inggris. Ya, developing update control philosophy with an IT perspective ya. Jadi mengembangkan dan memuktakhirkan ya filosofi kontrol dengan perspektif IT. Jadi dari sudut pandang IT-nya seperti apa? Yang pertama ya. Jadi dokumen yang berupa hard copy ya dalam bentuk kertas itu seharusnya dikurangi dalam pemakaian yang besar ini ya. Jadi seharusnya sebagian besar itu dikurangi. Jadi tinggal sedikit. Ya, kenapa? Karena dokumen hard copy itu mahal ya. Baik dalam mengembangkan maupun mempertahankannya ya. Waktu menghasilkan terjadi kemarin kita bahas ya, banyak multi rangkapnya. Karena masing-masing bagian perlu dokumennya. Jadi terjadi ya multi rangkapnya ya. Kemudian maintain, mempertahankan. Ini kan juga biaya. Kenapa? Karena mempertahankan catatan ya berarti harus dijaga kertasnya tetap bisa diakses ya, tetap dapat dibaca ya. Dan ini kertasnya hanya menyediakan keuntungan yang sedikit yang dibandingkan dengan versi elektroniknya dari informasi yang sama ya. Dalam satu keping IC yang kecil ya, chip. Nah, kalian coba lihat misalkan micro SD. Micro SD sekarang satu micro SD bisa berapa? Ya. Itu satu micro SD itu bisa isi buku-buku yang ada di satu perpustakaan. Nah, jadi bisa bayangkan informasinya sama ya, dimensi antara yang hard copy dengan yang elektronik itu jauh sekali perbedaannya. Ya. Otomatis apa? Nah, dalam kenyataannya ya yang tadi ya, karena ukurannya satu perpustakaan dengan satu micro SD itu ya. Nah, bagaimana maintenance-nya? Nah, ya. Storage cost itu berarti harga penyimpanan. Nah, kalau di perpustakaan biayanya seperti apa? Sudah biaya gedung ya, biaya listrik ya, biaya pegawai untuk mengurusnya. Nah, daripada micro SD yang sangat kecil itu, kalau dibutuhkan ya tinggal dilihat di monitor ya. Kalau memang sangat penting dan dibutuhkan baru dicetak keluar. Nah, jadi itu secara biaya itu sangat hemat ya. Dan tidak sembarangan orang bisa mengaksesnya kan kalau sudah elektronik. Nah, kalau buku yang taruh di perpustakaan itu masih gampang dan itu cepat rusak kalau sering dipinjam ya. Nah, makanya di sini disebutkan ya, dokumen kertas itu menjadi satu kewajiban. Kenapa? Menimbulkan banyak biaya. Jadi itu adalah kewajiban. Oke.
Kemudian pemisahan ya tugas ya. Nah, ini sesuai konsep yang tradisional kan, jadi pemisahan tugas. Tetapi IT dapat digunakan untuk menggantikan ya beberapa fungsi yang normalnya itu dikerjakan atau ditugaskan ke orang-orang yang berbeda, ke individu yang berbeda. Nah, sekarang ini bisa disubstitusi oleh sistem ya, oleh IT. Nah, itu kan berarti apa? Penghematan dan pekerjaannya jauh lebih ringan ya. Jadi sistemnya itu sudah lebih enak, lebih praktis ya. Nah, jadi banyak kontrol yang uh, dilakukan secara luas terhadap beberapa individu sekarang dapat dibuat ke dalam satu sistem informasi dan dimonitoring ya menggunakan teknologi informasi. Nah, artinya ini adalah penghematan yang besar. Yang tadi dikerjakan berapa orang sekarang bisa digantikan dengan satu sistem dengan penerapan teknologi informasi yang baik, yang sesuai. Perekaman ya duplikasi ya atau multi copy tadi ya dari data kejadian bisnis dan rekonsiliasi itu dapat dikurangi. Nah, jadi pencocokan data itu dapat dikurangi, tak perlu lagi cetak keluar lalu dibandingkan ya. Nah, jadi nanti dengan aplikasi tertentu yang dibuat itu nanti bisa membandingkan catatan yang ada ya. Merekam dan mempertahankan data yang ganda ya, data duplikat ya, dan menampilkan rekonsiliasi ya, itu menghabiskan uang ya, dan sebenarnya itu tak perlu kalau di dalam lingkungan IT. Nah, kenapa? Secara software ya itu bisa dilakukan. Nah, contoh yang paling gampang, cobalah smartphone kalian ya, kalau kalian simpan nomor yang sama ya, walaupun namanya beda atau namanya sama nomornya beda, itu nanti akan ditanyakan oleh smartphone-nya, ini data yang duplikat ini mau disatukan tidak ya, artinya digabung, mau digabung tidak. Nah, supaya apa? Tidak menghabiskan memori. Nah, ini sudah bisa didetek, sudah bisa dilacak ya gitu. Apalagi di sini ya sudah pakai aplikasi yang khusus, jadi data-data yang duplikasinya itu nanti bisa dibuang ya atau dipakai hanya satu. Seorang akuntan itu harus menjadi konsultan ya, secara real time, harus proaktif ya, dan sesuai filosofi kontrolnya. Nah, lebih banyak penekanan harusnya diletakkan pada ini ya, resiko bisnis ya. Jadi ini pencegahan resiko bisnisnya. Jadi ditekankan pada pencegahan daripada mendeteksi ya dan memperbaiki kesalahan dan ketidakteraturan. Nah, kemarin waktu kita bahas kontrol aktivitas kan ada 3. Nah, jadi yang pertama itu yang paling penting, mencegah. Ya, sebisanya dicegah, jangan sampai terjadi action yang berikutnya ya, detecting dan correcting ini. Nah, jadi jika Anda mengembangkan sebuah filosofi kontrol yang berdasarkan ya yang diceritakan dalam bab ini, maka proses pengembangan dalam sistem kontrol internal ya itu adalah poin-poinnya berikut ya. Mengidentifikasi ya atau mengenali tujuan organisasi, proses, resiko, dan menentukan ya resiko secara materialnya. Lalu yang kedua, mengenali ya sistem kontrol internal, termasuk aturan, proses, prosedur ya untuk mengontrol resiko secara materialnya. Lalu yang ketiga,
mengembangkan, diuji coba, diimplementasikan ya sistem kontrol internalnya. Kalau ini sudah diimplementasikan ya tinggal dimonitoring ya, diawasi dan menentukan kembali ya, atau menyarikan kembali sistem yang baik seperti apa. Jadi kalau sudah dijalankan ya, itu nanti direview, nanti bisa memperbaiki sistem yang ada. Itu namanya refine ya. Oke. Jadi yang bab 4 sampai di sini.